Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir di sini, apa kabarnya? Baik semua. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, jadikanlah seluruh umur dalam hidup kami ini penuh berkah. Amin. Cukupkan kami dengan harta yang melimpah ruah. Setiap tahun bisa ke Mekah. Bisnisnya selalu bertambah. Putra dan putri kami semua jadikan anak yang soleh solihah. Suami maupun istri tak ada yang banyak tingkah. Kemanapun mereka pergi selalu ingat yang di rumah. Oleh karena itu harus banyak sedekah. Mudah-mudahan ketika kita pengen punya kendaraan, mampu untuk beli kendaraan yang mewah. Di mana-mana kita punya rumah. Di kampung mampu beli sawah. Apalagi? Mati kita mudah-mudahan husnul khotimah. Dibite blara, tak pating klengkra. Dan mudah-mudahan kita nanti ngumpul semua dalam surganya Allah yang penuh rahmah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala Muhammad. Dari tadi yang duduklah itu berselawat. Betul? Maka karena malam hari ini kita memperingati Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita untuk banyak-banyak berselawat. Mau? Betul? Mau? Sama-sama nanti kita selawat ya. Saya dulu, baru setelah itu ibu-ibu dan juga bapak-bapak semuanya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa darati, al-fatayati ratalami, ya uhayla judi wa karani, ya uhayla judi wa karani. Madinah. Ya Rasulullah, yang semangat. Ni wajarani rotalani, ya uhayla judi wa karami, wahai sahabat pria wanita
jangan belajar syariat saja, hanya pandai dongeng nulis dan baca. Di akhir nanti akan sengsara, di akhir nanti akan sengsara. Mari. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'akali wa daraji. Karami ya uhai laju jiwa karami, banyak yang hafal Quran dan hadis, senang ngafirkan sesama muslim, kafir sendiri tak dirasakan, karena masih kotor hati akalnya, karena masih kotor hati akalnya. Ya Rasulullah, apa saya kira alamin, ya uwailatu jiwa karami, ya uwailatu jiwa karami. Orang yang soleh bagus hatinya, karena penuh isi ilmunya, ilmu tarikat dan ma'rifatnya, juga hakikat dengan sempurna, juga hakikat dengan sempurna. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'asya, anta ya siratal alamin, ya uhai laju jiwa kami, ya uhai laju jiwa kami. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Tapi kayaknya ada yang agak kurang semangat mengangkat sholawatnya. Jadi jemaah rahmatullah, sebelum kita berbincang banyak tentang Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin nanya nih, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa ndak takut ini nanti dibilang bid'ah Pak? Bu, Pak, Bu, kenapa ini saya gunakan untuk pengawal acara ini? Karena kadang saya sedih Pak, Bu. Sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang seperti di syair tadi, pandai mengkafirkan sesama muslim tanpa sadar dan tidak bisa merasa tentang kekafirannya sendiri. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW sudah pernah memperingatkan
Man da'a rajulan bi kufri aw qala Allah walaysa kadzalik illa ala alaih. Siapapun manusia yang dia menuduh seseorang dikatakan kafir, itu Allah, ahli bid'ah dan lain sebagainya, yang ternyata di hadapan Allah orang tersebut tidak seperti yang dituduhkan, maka kata Nabi, tuduhan itu oleh Allah akan dihantamkan atau diberikan kepada yang suka menuduh. Oleh karena itu, janganlah kita suka menuduh, apalagi untuk hal-hal yang niatnya adalah untuk kebaikan. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kita semua kaum muslimin, terutama bangsa Indonesia, dalam melakukan peringatan terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW, tiada lain dan tiada bukan adalah karena mengharap janji yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu al-mar'u ma'a man ahabba. Bahwa kata Nabi, setiap orang itu nanti yaumul qiyamah akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Maka saya sangat yakin bahwa ketika kita mengadakan peringatan melalui Rasul adalah karena merupakan ungkapan bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian, karena kita memang betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap di yaumul qiyamah nanti kita semua kumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bentuknya macam-macam. Ada yang dengan membaca kitab Al-Barzanji. Di sini ada Pak? Ada. Itu dibaca aja atau dikaji sekalian? Dibaca aja ya. Sebenarnya saya itu kadang ya juga bagus lah sudah mau baca gitu. Cuma kalau bisa, diselingi lah. Diselingi juga dengan pengkajian isinya. Itu kan luar biasa isinya tentang sejarah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita selain membaca juga mengkaji isinya, harapannya dapat untuk mencapai tujuan, yaitu memahami tentang Rasulullah dan seluk-beluk kehidupannya. Sehingga kita bisa berkata sendiri. Tapi kalau hanya kita baca aja, ngerti maka agak, ya kayaknya ya begitu lagi, kan begitu. Maka mari nanti ditingkatkan ketika kita memang membaca kitab Al-Barzanji juga sambil disertai pengkajian isinya, supaya semua yang hadir, baik yang bisa baca maupun yang enggak, dia dapat manfaat yang untuk kehidupannya dunia sampai akhiratnya. Amin. Ada juga yang dengan menggunakan kesenian, ada yang pakai hadroh, ada yang pakai rebana. Kalau ibu-ibu, apa bedanya hadroh sama rebana? Apa bedanya Bu? Tahu rebana? Tahu hadroh? Apa bedanya? Gak tahu. Bapak, Pak, jangan tuh Pak. Belum? Tahu hadroh? Enggak, beda gampang. Tahu rebana? Apa bedanya? Beda Pak. Dengarkan suaranya, itu beda. Kalau rebana itu cocoknya untuk bapak-bapak yang istrinya lagi pada hamil. Itu rebana. Makanya dengerin itu nadanya. Gimana nadanya rebana itu? Itu Pak. Mau numpak bisa melendung, mau numpak bisa melendung, gitu kan?
Dia lah, coba dah pikirin, punya itu terbaik. Mau numpak, dan gendung, main numpak, dan gendung kan gitu. Itu contohnya untuk bapak-bapak yang istrinya masih hamil. Tapi kalau hadroh, nah itu untuk suami istri, terutama yang belum juga punya anak. Gimana bukunya itu kalau hadroh itu? Kok ketawa aja nggak rupinya udah ketawa. Coba, gimana bukunya hadroh? Tentang tunggu tentang itu kan? Nah itu aja bedanya, bunyinya ya. Ada yang menggunakan cara begitu, ada yang seperti kita sekarang malam hari ini mengadakan tablik akbar dengan didahului berbagai perlombaan yang dilakukan atau diberikan kepada para anak-anak PTQ. Alhamdulillah ada perhatian kita selaku orang tua untuk di luar jam sekolahnya kita menitipkan putra dan putri kita untuk belajar Al-Quran di taman pendidikan Al-Quran. Harapan kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua putra dan putri kita menjadi anak yang soleh solihah. Amin. Yang nantinya mendoakan kepada kita kalau kita sudah meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Kita sangat bersyukur kalau untuk di daerah kita ini alhamdulillah perhatian orang tua itu cukup bagus. Di sini TPQ bayar nggak Pak? Bayar itu. Pernah nggak ibu-ibu telat bayar TPQ? Pernah? Pernah apa sering? Sering kok kebangetan gitu. Wong sekolah umum aja kita berusaha nggak telat, cicilan rumah berusaha nggak telat, padahal itu besar-besar. Cicilan kendaraan nggak berani telat, padahal besar-besar. Rumah sak titik bayar TPQ aja telat-telat. Emang berapa sih? Saya jawab cuma itu aja kok telat-telat. Gitu kan lah, kalau kita tuh 2 kali lipat lebih besar daripada SPP gitu loh, biar guru TPQ-nya semangat tadi. Ya, ada cerita ini dari ketidakpedulian orang tua terhadap TPQ yang sudah hampir roboh karena banyak yang telat nggak bayar. Di bangunan TPQ-nya itu sudah jelek sekali, sudah mau roboh, tapi pengurus belum ada duit jadi nggak bisa membangun. Akhirnya rapatlah dewan guru TPQ-nya. Setelah disepakati, ya sudah, kalau gitu kita buat saja surat kepada para wali santri agar mereka ingat bahwa sudah lama tidak memberikan kontribusi dana sehingga pembangunan pembangunan tempat ngajinya terbengkalai. Karena TPQ itu kan belajar huruf potong-potong alif, ba, ta, a, ba, ta dan seterusnya kan. Biar sederhana, suratnya cuma ditulis dengan 3 huruf oleh gurunya. Ba Fatihah, ya Fatihah, sama roh Fatihah. Bunyinya apa Bu? Bayaro. Ya. Karena orang tuanya ternyata pernah ngaji juga, dapat surat begitu. Sini Pak, pinjam penanya, saya balas bicara untuk ke ustaznya biar ngerti dia itu kenapa. Akhirnya ditulis juga 3 huruf balas 3 huruf. Sin Fatihah, Bak Fatihah, Roh Fatihah. Apa bunyinya Pak? Sabar. Mau disuruh bayar malah bukan sabar, kalau roh dengan disuruh sabar. Akhirnya masih nggak mau kalah itu ustaznya, masih dibalas lagi. Akhirnya pakai SMS balasnya. Nah kalau pakai surat nggak bikin tinta nanti. Di SMS aja lah. Sin Fatihah, Dal Fatihah, Rohnya Fatihah juga.
Apa bunyinya Bu? Sadaro. Suruh bayar suruh sadar, nggak sadar dia kan? Suruh sadar lah. Lu kok dia masih belum sadar? Masih dijual, malah marah dia. Karena marah dia, balasnya dengan 3 huruf juga. Bak Doma, bak Fateka, rok Fateka lagi. Apa Bu? Bugaro. Disuruh bayar kok malah disuruh bugar. Allah karim. Ada yang pernah begitu Pak? Tidak ada ya, alhamdulillah tidak ada. Cuman kalau yang telat banyak gitu ya. Kalau yang nyuruh bugar tidak ada, tapi yang telat bayar mas banyak. Kalau itu mungkin karena terlalu kecil Pak Bu bayarannya, makanya ibu lupa kan. Coba kalau yang cicilan rumah, cicilan mobil, tidak itu besar-besar. Buktinya ingat kan yang besar-besar. Coba nanti TPG-nya itu dibesarin bayarannya, biar pada ingat. Terlalu kecil cuma segini. Besok aja lah gitu kan. Besok terus lupa. Akhirnya lupa. Hadirin jamaah, ini berbagai bentuk di dalam kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperingati kelahiran Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibilang bid'ah, saya mau nanya nih, Rasulullah itu pernah nggak Pak Bu memperingati kelahiran beliau? Pernah nggak? Bu, Rasulullah itu pernah nggak memperingati kelahiran beliau? Hah? Nggak tahu? Nggak tahu ya. Ya gimana kalau udah dibilang nggak tahu? Ibu ada yang puasa Senin nggak kalau hari Senin? Besok pagi itu ada yang puasa nggak? Kenapa Senin itu puasa? Nah betul. Ketika Rasulullah ditanya kenapa hari Senin itu puasa, karena itu adalah hari kelahiran beliau, hari diangkat beliau jadi nabi, dan juga hari wafatnya beliau itu ternyata. Artinya beliau pada dasarnya memperingati, cuma bentuknya beda. Karena beliau adalah nabi, beliau berpuasa terhadap kelahirannya menjadi sunnah untuk kita. Tapi kita nggak disunahkan untuk puasa pada hari kelahiran kita. Karena para sahabat nggak begitu gitu. Para sahabat berpuasanya tetap pada hari Seninnya dan juga Kamisnya, bukan pada hari kelahiran masing-masing sahabat itu. Atau jangan-jangan yang di sini nggak tahu hari lahirnya? Ada nggak yang nggak tahu hari lahirnya? Kalau orang Jawa Bu, itu cenderung nggak tahu tanggal lahirnya. Karena saya itu dari kecil sampai besar sampai sekarang itu nggak yakin tentang tanggal lahir saya. Karena saya sendiri yang bikin akte waktu itu, udah besar baru bikin. Catatan di kelurahan nggak ada, karena masih zaman dulu. Tapi kalau hari tahu, karena kalau orang Jawa itu yang diingat di harinya, yang Senin Pon, Selasa Wage, yang kayak gitu tuh tahu. Tapi kalau di sini kan nggak ada lagi hari itu ya. Jadi yang diingat-ingat semuanya tanggalnya, jadi lupa harinya. Itu Rasulullah. Beliau sendiri mengingat tentang kelahiran beliau. Karena beliau berpuasa, kemudian menjadi sunnah kita mengingat kelahiran beliau, yaitu pada hari Senin. Kalau kita bicara bid'ah itu sebenarnya kalau kita mau lebih objektif melihat dari segala perjalanan sejarah yang ada, itu ada bid'ah yang baik yang kita sebut dengan bid'ah hasanah, ada yang buruk yang bid'ah sayyi'ah. Yang kedua yang buruk itulah yang menjerumuskan orang ke neraka. Tapi kalau bid'ah yang baik mengantarkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya buat beberapa contoh saja lah dalam sejarah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kira-kira di zaman Rasulullah itu sudah ada belum mushaf Al-Quran seperti yang kita pegang sekarang yang ada di rumah dan masjid kita? Bu,
Kira-kira kalau di zaman Rasulullah itu sudah ada belum Al-Quran seperti yang kita punya ini? Belum. Jadi apa itu namanya sekarang kok jadi ada? Kapan itu mulai ada? Mulai dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ketika beliau mengumpulkan itu pun sebenarnya beliau semuanya tidak mau. Beliau menolak karena yang memberikan usul adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, Tuhan sekarang sudah jadi khalifah, Rasulullah sudah meninggalkan kita. Tolong semua catatan tulisan tentang ayat-ayat Al-Quran itu dikumpulkan saja supaya nanti ada bukti dan urutan penulisan itu ada pegangan. Awalnya beliau nggak mau. Abu Bakar nggak. Apa kau mau suruh saya untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Ini bid'ah, kata beliau. Tapi dengan sebuah dialog yang panjang demi sebuah kemaslahatan, akhirnya itu dikumpulkan dan itulah bid'ah pertama tentang Al-Quran. Bapak-bapak ada dari itu udah pernah lihat dulu tulisan Al-Quran yang pertama kali? Ada pernah lihat? Belum? Sama sekali belum pernah. Gimana itu bisa yakin yang Quran yang sekarang ini asli atau enggak? Atau jangan-jangan sudah beda kan gitu kan? Dan sekali dibuktiin lah. Masih ada Pak sekarang tuh di Museum Haramain. Itu ada lengkap dengan catatan sejarahnya. Al-Quran yang pertama kali ditulis, saya yakin kalau bapak dan ibu-ibu sekalian yang baca nggak bunyi. Kenapa nggak bunyi? Karena cuma lekuan huruf saja, nggak ada titiknya, nggak ada apa-apanya. Jadi waktu itu orang sudah mengenal bentuk huruf dari lekuannya. Sekarang saja sudah ada titiknya, ada karokatnya, masih kadang pernah nggak salah baca? Pernah kan? Itu udah lengkap itu. Nah zaman itu, makanya suatu saat ke Haramain lah. Ada udah pernah tengok ke sana? Tahu tempatnya di mana? Di sebelah utara Mekah, belok 2 kali, belok kanan sama belok kiri. Itu ada museum di situ. Setelah tanda lekuan saja, akhirnya di kekhalifahan berikutnya ada tanda titik. Nah untuk membedakan, yang lekuan hurufnya itu pakai tinta hitam, yang tanda titiknya pakai warna lain. Baru setelah itu ada penambahan harokat, pakai kasroh dan seterusnya, sampai ada tanwin, sampai ada tasdid dan seterusnya. Itu ada lengkap beserta tahun-tahunnya, ditulis di sana. Nah, suatu saat nanti ke sana lah. Masa iya sih kaum muslimin dari kecil sudah Islam nggak pernah silaturahim datang ke rumah yang disembahnya, ke rumah Allah. Apa enggak pengen? Bu, pengen enggak? Betul. Pak, pengen enggak? Betul. Saya doakan, tapi serius ya. Kalau serius mengikuti petunjuk saya setelah ini, saya yakin insya Allah bapak-bapak bisa berangkat kalau perlu bawa ibunya. Siap? Amin. Saya cuma mau nanya, ada yang merokok nggak? Nggak apa-apa. Saya nggak akan membahas hukum rokok. Biarlah yang mau merokok aja. Saya cuma mau nanya itu. Ada nggak bapak-bapak ada yang sudah merokok lebih dari 10 tahun? Mohon tunjuk tangannya. Oh, cuma beberapa orang itulah yang seharusnya layak untuk ke tanah suci. Betul. Kenapa? Coba kita hitung ya. Nah ini kalau kita pakai hitung-hitungan matematika saja lah. Rokok satu bungkus berapa Pak? Berapa? 10.000 ya. 1 tahun berapa hari? 365 hari, anggap aja lah 360 hari biar gampang hitung nanti, nggak ada ganjilannya 5 kali 10.000 udah berapa? Berapa? 3.600.000 kali 10 tahun berapa? 36 juta UMR sekarang berapa? Enggak daftar, enggak tahu lah.
Cuma 34 apa? Bapak masih bingung belum bisa. Maka dari itu, kalaupun Bapak masih mau merokok, ya itu silakan lah. Tapi sisihkan uang sebesar yang Bapak bakar itu untuk ke tanah suci gitu loh Pak. Masa dibakar bisa begitu berangkat ke tanah suci nggak mampu katanya. Ada yang begitu? Sudah mampu, bapak-bapak itu sudah mampu. Nah kalau mau bapak ibu-ibunya, ya umroh dulu. Kalau umroh itu kan cuma 14 jutaan lah. Atau kalau ikut travel ya 18 juta. Kalau bapak mau ngurus sendiri 9 juta. Kalau mau tahu caranya nanti saya kasih tahu, gampang itu. Ya sudah bisa untuk berdua. Oleh karena itu Bu, nah ini ganti ke ibu ya, tadi kan dari bapak. Kalau suaminya merokok, ada yang bawa ibu suaminya merokok? Ada. Nah nanti ingetin Pak, kalaupun bapak mau bakar duit, tolonglah sisihkan juga yang sejumlah 1 bungkus itu untuk kita. Nah itu yang tanggung, itu ambil. Tapi jangan dipakai ya. Nanti kita ini itulah pakai untuk jajan. Bikin rokok 1 hari 1 bungkus 10.000, saya beli bakso 2 bungkus lagi. Ya habis lagi, harus lagi. Sisihin akal istiqomah bisa tuh. Apalagi sekarang ini perbankan makin mempermudah kita. Ada sistem talangan, betapa mudahnya. Sudah dipermudah begitu masa ijazah nggak berangkat juga. Kok kebangetan gitu loh. Wong tanah suci itu deket loh Bu. Lebih jauh kampung sebenarnya. Tapi kalau kita pulang kampung, bapak-bapak ibu ada nggak yang pernah pulang kampung satu rumah rombongan gitu? Pernah? Cukup nggak 15 juta? Nggak cukup kan? Dapat tanah suci 15 juta kok nggak pernah gitu loh. Bu ya loh, disisihkan. Bu Jawa ayo gitu. Kenapa saya mengajak seperti ini? Karena kalau ibu sudah pernah ke sana, bapak sudah pernah ke sana, sampai detik ini saya belum pernah ketemu satu orang pun yang menyesal ke sana. Rata-rata kepengen lagi. Satu yang kedua, bagi yang punya bisnis umumnya oleh Allah itu ternyata malah dilancarkan bisnisnya, sehingga bisa ke sana lagi. Kenapa? Karena pintu rezeki telah kita buka oleh Allah dicairkan, dimudahkan. Kalau kita memang niatnya mau ke sana, insya Allah pasti ada jalan. Tapi tolong jangan niat yang nggak niat. Ada orang yang kerjaannya niat aja. Nah, diajak ngomong soal tahajud, yang begitu iya ya, nanti malam aku pengen tahajud gitu. Begitu malam jam bangun alarm dan setel, buka kamar mandi bukan wudu, setor tidur lagi. Masya Allah. Ada yang kayak gitu. Tobat ya. Mulai malam ini tobat. Ada yang setiap menghadiri walimatul safar. Iya ya, teman-temanku udah pada berangkat semua, pengen juga lah saya. Tapi sampai rumah nggak segera juga menyisihkan kapan berangkatnya. Padahal sebenarnya sudah. Ibu rajin aja lah baca surat Waqiah sebanyak-banyaknya setiap hari. Ya minimal habis asar itu baca 3 kali. Ada yang apa surat Waqiah? Belum? Ya paling baca 3 kali setiap asar. Kalau sudah 1 tahun ibu baca setiap hari surat Waqiah belum juga berangkat. Nah berikutnya buka atau baca surat tanah ya. Surat tanah, surat rumah itu dibaca. Jadi jangan hanya surat Waqiah aja terus disalahin. Wah ini kalau Ustaz Mansur baca Waqiah, saya udah baca surat Waqiah sampai duel bibir kok nggak berangkat ya. Ya udah baca aja surat tanahnya. Surat tanah. Kemudian disertai dengan doa. Ibu udah pernah doa belum? Bapak udah pernah doa belum? Mohon secara khusus kepada Allah, ya Allah, angkat atau bawalah saya, perjalankan saya ke tanah sucimu untuk bisa berkunjung kepada ziarah ke makam Nabi-Mu dan seterusnya. Ada yang udah pernah angkat tangan untuk berdoa? Berapa lama?
Kalau sudah lama ibu-ibu angkat tangan baca doa belum juga berangkat, besok pasti angkat sertifikatnya ya. Insya Allah pasti berangkat. Jadi ada 2 surat dan 2 yang diangkat. Surat Waqiah dibaca, terus angkat tangan berdoa. Tidak berangkat juga, surat tanah, surat rumah dibaca, terus angkat sertifikat. Selesai, besok berangkat. Ya lah. Makanya gampang sebenarnya, tinggal mau atau enggak mau. Tapi ini jemaah Allah. Itu Al-Quran. Itu ada di Masjidil Haramain. Jadi kalau kita mau tahu, oh ya rupanya begini gitu. Itu ada. Kita kedua yang sering kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Itu awalnya sholat tarawih itu enggak serapi sekarang Pak. Awalnya itu ya masing-masing di masjid ya sholat, tapi masing-masing gitu. Sampai di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau merenung, beliau melihat wah ini kalau dibiarkan begini umat Islam nggak bersatu ini. Akhirnya dengan ide beliau dipersatukan, dipimpin satu imam, jadilah sholat sunnah secara berjamaah, yaitu sholat sunnah tarawih. Dan beliau mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah kata Sayyidina Umar, dan itu berjalan. Nah, dari 2 kisah ini saja kita sudah bisa melihat bahwa ternyata ada yang namanya bid'ah hasanah, itu ada. Jadi tidak semua bid'ah itu lantas tolak, enggak semuanya begitu. Enggak semua bid'ah itu sesat terus mengantarkan orang ke neraka, tidak. Tergantung bid'ah itu baik atau tidak. Selama bid'ah dalam artian tambahan sesuatu yang kita perbuat dan tidak dilakukan oleh Rasulullah itu tidak bertentangan dengan syariat, dalam kaidah itu disebutkan al-adat muhtamad. Adat selama tidak bertentangan dengan syariat maka boleh untuk dilestarikan, boleh untuk dilakukan. Kalau dibilang baca Yasin bid'ah, kira-kira Rasulullah pernah nggak baca Yasin Pak Bu? Pernah lah. Kalau Rasulullah nggak pernah baca Yasin, dari mana kita tahu ada surat Yasin? Pasti Rasulullah pernah baca. Iya kata mereka yang menganggap tidak. Tapi kan nggak berkelompok begitu, nggak hanya malam Jumat saja. Malam Jumat saja banyak yang nggak datang. Apalagi kalau dibuat nggak malam Jumat saja. Mau berjamaah aja banyak yang nggak mau ikut. Apalagi kalau sendiri banyak yang bilang sibuk lah, inilah itu, nonton sinetron aja nggak pernah telat gitu. Tapi giliran yang amal ibadah baik-baik, wah ada aja jawabannya. Ini kan cuma caranya aja yang berbeda. Tapi kalau bacanya Rasulullah pasti baca Yasin, itu pasti bacaan ta'lim kalimat thayyibah itu pasti Rasulullah pasti pernah membacanya. Hanya kalaupun kita buat metode atau caranya yang berjamaah dan lain sebagainya, dan termasuk dari budaya, termasuk dari adat yang selama tidak bertentangan syariat dengan syariat, maka hal tersebut tidak masalah. Nah kalau kita pikir semua caranya juga harus seperti Rasulullah, Rasulullah itu naik haji, pergi haji naik apa Pak? Naik onta, naik kuda kali ini kan? Apa itu mau? Pergi haji dari Indonesia, naik kuda. Tidur itu, ya kan? Tidur baru mau nyebrang ke Singapura dia masuk udah enggak? Dia bisa renang, mati juga kudanya. Itu kalau nggak kita yang kelelep ya kan? Ini kan cara. Wah, ada lagi cukup. Bukan begitu maksudnya. Cara kalau bukan begitu, jangan nggak usah nyari yang bukan lah. Kalau memang itu nggak bertentangan dengan syariat, mari kita kan diajarkan dalam Quran itu. Karena amalna walakum amalkum sudah. Kalau yang masalah amal ini, Allah sendiri yang sudah mengatakan itu. Bagi kita, ya kita. Bagi kalian diamalkan yang yang penting rukun, cari berbau sama Muslim, ukhuwah Islamnya yang harus dikedepankan. Berbeda pendapat itu biasa, karena pendapatan kita juga biasa beda. Nah itu yang harus digarisbawahi ya. Jangan tidak mau berbeda pendapat selama pendapatan bapak-bapak dan ibu-ibu sering beda. Ini pendapatan beda, pendapat maunya sama,
kepala kita hitam sama rambutnya berubah. Tapi wong satu rumah saja, sama-sama anak kita. Ada nggak bapak-bapak ibu yang punya anak yang persis sama semua? Ya karakternya, ya sifatnya, ya semuanya. Ada nggak yang begitu? Nggak mungkin. Anak kembar aja beda-beda, apalagi yang anak lahir nggak kembar, pasti beda. Nah ini anak kita itu beda, apalagi kita banyak orang, masing-masing punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Jangan pernah berpikir untuk menjadikan satu hal yang sama, tidak. Karena Allah sendiri yang maha mampu untuk melakukan itu sudah menegaskan ke kita. Walau tidak Allah ja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Kalau Allah mau, Allah bisa membuat kita seluruh umat, seluruh manusia, seluruh makhluknya sama satu akidah, sama baiknya, sama semua. Allah mampu. Tapi sengaja tidak dibuat itu oleh Allah untuk menguji keimanan kita terhadap perintah dan larangan Allah. Fastabiqul khairat. Maka dalam ayat itu Allah memerintahkan agar kita memperbanyak kebaikan, berlomba-lomba dalam berbuat baik. Apa ada buktinya bahwa Allah mampu membuat makhluknya seragam? Ada tak? Ada. Malaikat itu semuanya seragam, nggak ada yang berminat dengan dosa. Yang kedua iblis, itu juga semuanya seragam, nggak ada yang berminat dengan pahala. Apalagi, yang kelihatan, kalau iblis sama malaikat kan nggak kelihatan. Ada yang pernah nampak? Ada? Nggak kelihatan itu, malu baik. Yang kelihatan binatang. Binatang itu semuanya seragam. Kambing nggak pernah lembut naksir sama sapi, ya kan Pak? Padahal satu kandang loh. Tapi manusia bisa lo kumpul kebo. Lo bayangkan, manusia lo kok kumpul kebo? Kambing aja nggak mau lo kumpul kebo, padahal di dekatnya itu ada kebo. Aneh kan manusia ini. Jadi Allah kalau mau membuat kita itu sama, Allah bisa. Tapi sengaja dibuat oleh Allah kita itu berbeda. Dan dengan perbedaan inilah maju dunia, berkembang, ada pembangunan, ada segala macam. Oleh karena itu yuk kita menghargai berbagai perbedaan selama itu tidak berkenaan dengan asas utama ajaran kita, maka perbedaan yang sifatnya burukiyah itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau sudah sifatnya yang usuliyahnya, misalnya kok tiba-tiba ada yang ngajak, udah sholat zuhurnya kita asar dan maghrib kita dan subuh, daripada capek-capek sama-sama 17 rakaat satu hari, nggak usah Pak, nggak usah dibikin cicilan kayak gitu, sekali aja, pokoknya satu hari yang penting 17 rakaat. Kalau udah kayak gitu udah tangkap aja lah itu baru bid'ah betul itu. Nggak apel, tak kobre lagi, jadi tunggu tak kobre, nanti kalau udah sempat ya sholat yang penting 17 rakaat. Itu yang baru nggak bisa. Gak bisa, tapi kalau hanya masalah zikirnya bagaimana, dikeraskan atau dipelankan setelah sholat, bersalaman atau langsing, itu udah amalia lana amalan lakum amalukum aja lah. Gak usah terlalu diperdebatkan. Kan ada kan yang begitu kan, ada yang habis sholat zikirnya lama sekali, banyak zikirnya panjang banget, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia merebut yang tugasnya jaga sandal, ya jangan. Terus sholat ya harus langsung ke depan. Nanti kalau semua ngawilnya lama-lama, habis tiba-tiba siapa tanggung jawab? Ada yang udah lebih langsing, habis salam kencing, ya udah kencing aja gitu. Ya. Kenapa? Karena perintah Allah kalau untuk masalah zikir itu, kalau idah kebiasaan sholat, Fadillah yaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau udah selesai sholat kita, ternyata sibuk kita, hari itu kita banyak kegiatan,
untuk zikirnya kepada Allah, Allah suruh tetap berzikir, tapi boleh dengan sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring sekalipun boleh. Artinya apa? Sambil kita melaksanakan kegiatan sehari-hari kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita ini menyaingi Allah dan orang sekarang ini kan kayak dia yang jadi Tuhan kan. Oh ini susah di neraka punya neneknya aja. Jadi suatu ketika Pak, saya itu pernah sholat berjamaah itu tiba-tiba kaki saya dikejar ini. Saya tarik dikejar lagi, dan sudah nggak bisa berani. Mau biasanya saya kalau jadi imam nggak ada yang ngejar kaki saya kok. Ini giliran jadi makmum tiba-tiba dikejar-kejar. Akhirnya dikejar pula ke rumah. Ditanya, Ustaz, itu kalau jadi imam itu biasa mengingatkan jamaah supaya meluruskan dan merapatkan kok. Tadi saya rapatkan kaki saya kok malah bapak lari. Saya udah. Itu bukan rapatkan kok injek. Saya mana mau injek menangkan badan saya kecil injek aja. Sakit loh injek. Saking ada injek geliat ada kita mau sholat injek ini nggak konsentrasi loh. Terus apa kata dia? Oh, apa nggak tahu? Itu kalau kita ada celahnya kata dia. Kalau kita berdiri ada apa namanya? Ada gapnya, ada nggak rapat. Itu setan loh Pak di situ katanya. Ya saya bilang alhamdulillah kalau setan untuk jamaah. Ya kan? Saya ngajak orang sholat jamaah dia susah ya. Tiba-tiba gara-gara saya merendahkan kok setan ikut jamaah. Wah bagus kalau setan ikut jamaah. Besok gak ada lagi orang yang nyuri. Besok gak ada lagi maksiat. Ya kok, setannya aja sudah jamaah kok. Padahal orang-orang aja belum pada jamaah. Ya kan? Jadi, yang begitu tuh enggak usah terlalu kayak kita yang jadi Tuhan aja. Padahal Allah kan sudah menjamin bahwa Mayat Allah bi'adabikum insyakartum warahmatum. Allah itu enggak akan mengazab kita. Gak akan Allah murka, gak akan Allah menghukum kita. Selama amal yang kita lakukan itu sudah memang karena landasannya iman, tahu kita baru sebatas itu, dan juga sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal gampangnya gini, pokoknya kalau ibadah kita itu tidak ada niatan untuk membangkang Allah, udahlah, Allah Maha Pemaaf. Allah berulang kali menyebut itu, Allah Maha Pengampun. Allah itu mudah sekali dalam menerima amal manusia. Kita aja yang kadang mempersulit diri. Karena kita memang manusia itu suka yang nyuri-nyuri gitu. Kita bekerja kepada Allah itu Masya Allah. Betapa mudahnya Allah dalam menerima amal. Betapa pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna wa syakirun alim. Allah itu maha terima kasih, maha menerima syukurnya seseorang, maha mengetahui isi hati manusia. Sehingga selama amal yang kita lakukan itu adalah untuk ketulusan karena landasan iman, memuji dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah Allah pasti menerima. Apalagi Allah yang sekedar selisih kaki aja kok diributkan gitu. Selisih dari ada yang gerak, ada yang diam. Yang mau gerak biarlah gerak, yang diam aja. Itu loh ya, itu aja kok repot. Saya ini pernah hampir ketawa juga gara-gara tahiyat yang sebelah saya gerak, saya diem, anak saya pegang pula Pak. Dioplek, Allah ini kemana? Allah ini ya begitu. Ada lagi yang paling wah, kadang memang lebih enak jadi imam ini. Ya, Pak Imam itu walaupun di belakang tetap imam ya. Karena namanya kalau saya dia bapak itu tetap terima, biarpun bapak kelet saya tetap terima. Memang nama saya terima, mau apa kan gitu kan. Nah kalau beliau tetap imam walaupun di belakang. Paling enak itu kalau sudah jadi imam, nggak melihat yang macam-macam gitu. Kalau dari jamaah itu ada aja. Dia lagi sholat, ada anak kecil mau lewat badan ini, anak kecil nggak tahu, dikata diajak salaman. Dicium pula,
Ya Allah, akhirnya gimana? Kan yang biasa gitu kan, kita mau pergi anak kita ciumin tangan, dia tahu jauh yang ciumin tangan, dia salaman, dia kita ajak ke masjid, dia lewat di sini kita amin pulang. Tapi saya termasuk selalu juga kok nggak ketawa gitu ya. Kalau saya ya mohon maaf ya. Makanya saya kalau ada anak kecil mau lewat lipat aja kan, nggak ada nggak lihat. Nanti ini disalamin pulang ya, di sholat. Deh. Allah karim. Begitu sangatlah berlatih yang lapang dada. Keindonesiaan kita yang dulu terkenal begitu bersahabatnya dengan sesama, kemana sekarang perginya sesama muslim saling menghujat, saling masya Allah, yang senang orang lain. Bu, pernah lihat Tom and Jerry? Pak, pernah lihat Tom and Jerry? Ibu pernah? Nah, aku aja dah wajahnya kayak Tom gitu kok, bilang enggak. Saya kalau melihat Tom and Jerry, saya juga sering lihat ya. Yang saya lihat itu kayak umat Islam kata saya, Pak. Umat Islam kan gitu, Pak. Kalau lagi damai, lagi suasana aman, nggak ada perang, Tom and Jerry itu lihat. Kalau anjing, apa itu namanya ya, anjing yang itu tadi itu tidur, Tom and Jerry kan bertengkar sendiri ya. Sibuk dia bertengkar. Nanti kalau anjing itu bangun, nah mereka berdua jadi rukun untuk ngalahin anjing itu. Kita kaum muslimin kayak gitu, hampir kayak gitu kalau saya lihat. Dan kita kaum muslimin ada orang Yahudi ya, gambarannya mungkin yang itu tadi yang anjingnya itulah. Kalau orang di luar komunitas kita kaum muslimin nyerang, itu kaum muslimin tiba-tiba satu Pak Bu. Lepas sudah bendera organisasi apapun, partai apapun, muslim bersaudara, dia bersama-sama. Tapi giliran negara sudah mulai aman, masya Allah, ribut sendiri. Sampai nggak tahu sampai kapan nanti itu. Oleh karena itu, marilah tolong kita untuk berlatihlah saling menghormati perbedaan. Selama perbedaan itu tidak menyentuh pada hal pokok dalam syariat kita, berbeda itu biasa. Anggap saja itu sebagai hasanah budaya yang makin mendewasakan kita. Sehingga tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu tuding-tudingan, dan tidak perlu terjadi perpecahan, apalagi sampai bangun masjid di samping masjid itu jangan sampai terjadi di antara kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pernah dalam sebuah ayatnya memerintahkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 2. Benar nih? Sanggup? Betul ya, yang bilang sanggup tunggu sampai jam 2. Saya pulang duluan. Ya kan itu punya sanggup, saya kan nggak sanggup. Masa saya berdiri sampai jam 2? Ya itu sudah sampai jam 11. Ya kan? Jadi sebentar lagi ya, sedikit lagi karena baru mau masuk tema. Belum. Jadi tadi kemana? Dari tadi tetap masih baru pembukaan aja. Itu nggak capek kalau baru dibuka. Ya kebiasaan. Belum dibuka udah buka duluan. Belum. Tadi kan baru masih wawasan yang sekarang sedang berkembang, banyak orang saling membid'ah-bid'ahkan. Nah, termasuk peringatan Maulid Nabi ini sering dibid'ah oleh kawan-kawan kita sendiri. Nah, itu mari kita lupakan yang betul, nggak usah saling membid'ah. Baru sekarang kita masuk ayat yang barusan saya baca. Boleh katakan apa? In kuntum tuhibbunallah, kalau betul engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan melimpahkan rasa cintanya kepada kita dan Allah akan memberikan ampunannya untuk kita semua. Hadirin jamaah Allah, kalau kita kepingin masuk surga, mohon maaf nih, ada yang ingin masuk surga Pak? Ibu-ibu ada yang mau masuk surga?
Mau masuk surga? Dengan apa? Dengan amal kita? Nggak cukup. Nggak cukup. Sholat kita, siapa yang sholatnya paling khusyuk? Saya mau tahu. Saya mau belajar yang paling khusyuk. Ibu ada yang sholatnya bisa khusyuk, betul-betul khusyuk. Apalagi potongan ibu-ibu. Allah, apa sih? Aku tadi masak tadi tutup apa belum ya? Nanti suamiku datang dimakan kucing. Alamak, adanya dibengkok. Belum ini kayaknya. Waduh. Untuk apa? Begitu mau dipakai modal untuk ke surga. Ya nggak bisa. Di bapak-bapak. Apa yang sholatnya di masjid pasti khusyuk? Belum tentu. Banyak yang tidak. Oh iya, tidur aja lah jujur ya. Banyak yang tidak. Baru takbir. Allah, di depan kita ada orang pakai kaos. Tulisannya jangan dibaca Allah, kalau baca juga. Bimbing dong, jangan baca saja. Lu udah tahu jangan baca, kita baca pada kita lagi sholat. Begitu mau dipakai untuk ke surga. Nggak laku. Jadi apa yang bisa kita bawa ke surga? Ampunan Allah. Kalau kita mengharapkan ampunan Allah, Allah mengampuni kita, sudah selesai urusan. Jangankan Allah yang Maha Pengampun. Presiden saja kalau sudah mengampuni orang yang di penjara itu grasi apa dan lain sebagainya, itulah pokoknya memberikan pengampunan, itu aja orang yang di penjara bisa dilepas. Padahal itu manusia, tidak ada manusia. Apalagi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengampun. Kecil dong. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ampunannya? Kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, kita harus mengucapkan cinta kita kepada Allah, dan salah satu bentuknya adalah dengan cara mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus masuk tema ini, apa ini temanya? Meneladani akhlak Rasulullah, mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu pernah bersabda, innama bahwa itu diutamina makarimat akhlak. Bahwa Rasulullah itu diutus semata-mata karena untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak yang mana? Semua. Karena sudah larut malam, saya hanya mencontohkan satu saja. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Nah, ini adalah yang bertepatan, yang banyak berkenaan dengan kita. Siapapun kata Nabi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya harus bisa memuliakan tetangganya. Kita ini hidup waktu sekalian. Di sini rata-rata rumahnya deret tinggi kan? Ada yang pisah-pisah sendiri? Nggak ada, kecuali masjid ya. Iya toh? Masjid ini nggak ada deretannya kan? Siapa berani mau nempel dengan dinding masjid? Oh, TPA, masjid juga. TPA juga bisa kok, nggak nempel dindingnya. Tapi kalau rumah kita, siapa yang rumahnya punya dinding sendiri? Saya mau tanya, ada? Bu, rumahnya punya dinding nggak? Dinding ibu sendiri? Bukan dinding tetangga sebelah? Nah iya kan? Dinding yang kita anggap dinding kita, itu adalah sebenarnya juga dinding tetangga kita. Nggak bisa kita ngaku ini rumahnya sendiri. Nggak bisa dindingnya aja dindingnya tetangga kok. Ini karena rumah kita nggak flat. Kalau kita rumah kita yang apartemen, lantai atap rumah kita itu lantainya orang yang di atas kita. Lantai kita itu ya atapnya orang yang di bawah kita. Nggak bisa lepas kita dari kehidupan bertetangga. Apalagi kita perantauan seperti ini. Ibu lagi hamil 2, suami lagi jam kerja. Di tempat kerja HP nggak boleh bunyi. Sudah sakit terasa mau hamil, siapa yang dipanggil? Apa mau manggil ibunya yang di kampung? Belikan tiket dulu. Ya, keburu lahir. Siapa yang dipanggil? Tetangga. Maka sebagai muslim yang baik, kalau memang kita betul berkomitmen